Pernah kepikiran nggak gimana caranya foto udara keren dari drone atau peta kuno yang baru kita scan itu bisa jadi peta digital yang kita pakai di HP? Ternyata ada satu langkah kunci yang sering banget kita nggak sadari. Sebuah proses ajaib yang mengubah gambar biasa jadi alat geospasial yang canggih banget. Yuk kita bedah rahasianya. Coba deh lihat gambar ini. Kelihatan nih detailnya, ada lapangan, jalan, bangunan. Tapi tahu nggak, buat komputer, gambar ini tuh buta. Nggak punya alamat. Kita nggak bisa ngukur jarak dari titik A ke B atau numpukin data lain di atasnya. Pokoknya, ini cuma sekumpulan piksel yang tersesat di dunia digital. Oke, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal coba menyelamatkan si peta ini. Pertama, kita kenalan dulu sama masalah si peta yang tersesat. Terus, kita kasih dia alamat yang benar. Habis itu, kita bakal belajar bedain antara posisi dan bentuk yang akurat, nyelam ke teknisnya sedikit, dan terakhir, kita poles biar hasilnya makin kinclong. Baik, kita mulai dari akarnya dulu ya. Masalah si peta yang tersesat ini. Jadi gini, semua data raster, entah itu citra satelit paling baru, foto dari drone kamu, atau bahkan peta sejarah yang kamu scan, itu awalnya cuma gambar bodoh. Tanpa sistem koordinat yang nancepin dia ke bumi, gambar itu yang nggak bisa dipakai buat analisis geografis yang serius. Ibaratnya lukisan, indah sih, tapi nggak ngasih info spasial apa-apa. Terus, gimana caranya kita nyelamatin peta yang nyasar ini? Nah, jawabannya ada di satu proses yang namanya georeferencing. Definisinya sebetulnya simpel banget. Bayangin aja georeferencing itu kayak kita masang pin digital di gambar, kita pilih titik-titik yang gampang dikenali, misalnya persimpangan jalan atau sudut gedung, terus kita kasih tahu softwarenya, titik ini nih, di dunia nyata koordinat lintang bujurnya tuh sekian. Dan ini dia hasilnya. Kelihatan kan bedanya? Di kiri, kita punya gambar yang ngambang sendirian. Di kanan, gambar yang sama udah dikunci pas di posisinya di peta dunia. Udah nyambung, dia nggak tersesat lagi, udah nemu rumahnya. Nah, kalau udah begini, baru deh kita bisa mulai ngukur jarak, analisis perubahan lahan, atau apapun itu. Oke, sekarang kita udah tahu cara naruh peta di lokasi yang benar. Tapi, tunggu dulu, ada satu detail penting lagi. Nempatin peta di lokasi yang pas, itu belum tentu berarti bentuknya juga otomatis bener loh. Jadi, ini nih bedanya. Georeferencing itu ngejawab pertanyaan, di mana sih seharusnya peta ini? Sementara rektifikasi itu ngejawab, gimana cara meluruskan atau meregangkan peta ini biar bentuknya pas sama dunia nyata. Contohnya, foto udara yang diambil dari sudut miring, bangunannya kan kelihatan agak mencong. Nah, rektifikasi itulah yang benerin. Sebenarnya sih di software GIS kayak QGIS atau ArcGIS, proses georeferencing dan rektifikasi ini terjadi barengan. Pas kamu simpan hasilnya, softwarenya itu nggak akan mengubah file asli kamu, tapi dia bakal bikin file gambar baru, biasanya formatnya GeoTIFF, yang isinya gambar yang udah diperbaiki, lengkap sama data koordinatnya. Jadi semua pikselnya udah digeser dan disesuaikan secara permanen. Yuk, sekarang kita ngintip sedikit ke dapurnya. Gimana sih cara komputer mindahin dan melariin gambar ini secara digital? Nah, ini dia tampilan di balik layarnya. Prosesnya itu kita milih yang namanya Ground Control Points atau GCP. Gampangnya, kamu tinggal klik satu titik di gambar kamu, misalnya sudut lapangan bola itu, terus klik titik yang persis sama di peta referensi yang koordinatnya udah benar. Ulangi ini beberapa kali, nanti softwarenya bakal cukup pinter buat ngelakuin sisanya. Softwarenya itu nyediain beberapa alat matematika buat transformasi ini. Kalau kamu cuma butuh mutar atau ngubah skala peta yang udah bagus, metode linear aja cukup. Kalau citra udaranya agak melengkung karena distorsi lensa, nah kamu bisa pakai polinomial. Terus, kalau ada area tertentu yang distorsinya parah banget, misalnya karena ada gunung, thin plate spline ini bisa narik bagian gambar itu ke posisi yang benar dengan presisi tinggi. Oke, peta kita sekarang udah ada di tempat yang benar, bentuknya juga udah dikoreksi. Tinggal satu langkah terakhir, pastiin gambarnya tetap kelihatan bagus. Coba bayangin grid pixel asli itu kayak jaring karet. Waktu kita tarik dan puter, kotak-kotak di jaring itu kan bentuknya jadi aneh. Nah, komputer harus mutusin, ini kotak-kotak yang baru warnanya apa ya? Proses menebak nilai pixel baru inilah yang disebut resampling. Ini penting banget buat nentuin hasil akhir peta kamu bakal tajam atau enggak.
Di sini ada beberapa pilihan, mirip kayak milih filter di Instagram. Nearest neighbor itu yang paling cepat, dia cuma ngambil nilai piksel terdekat. Ini bagus buat jaga data asli, misalnya untuk klasifikasi tutupan lahan. Metode lain kayak Cubic atau Lanczos itu merata-atakan beberapa piksel di sekitarnya, biar gambarnya lebih mulus dan enak dilihat. Tapi ini sedikit ngubah nilai data aslinya. Jadi bagus buat presentasi, tapi kurang cocok buat analisis kuantitatif. Intinya sih, milih metode resampling ini krusial banget. Kalau tujuannya buat analisis ilmiah, kamu pasti mau data piksel aslinya tetap utuh. Tapi kalau buat presentasi visual, gambar yang lebih halus mungkin lebih oke. Pilihan yang tepat itu tergantung sama tujuan akhir kamu. Jadi kesimpulannya georeferencing ini ibaratnya pahlawan tanpa tanda jasa di dunia pemetaan digital. Ini adalah proses fundamental yang ngejembatani dunia gambar statis sama dunia data spasial yang dinamis dan bisa kita analisis. Setiap kali kamu lihat citra satelit di Google Earth, ngecek peta cuaca, atau bahkan waktu tim SAR pakai foto drone buat nyari orang hilang pasca bencana, di balik itu semua ada proses georeferencing yang bekerja. Inilah kunci yang membuka harta karun informasi geografis yang tersembunyi di dalam miliaran gambar. Dan ini ninggalin kita dengan pertanyaan yang menarik. Kalau setiap foto dari drone, setiap lembar dari atlas tua, setiap citra satelit bisa langsung ditempatkan di lokasinya yang benar di dunia, kira-kira batasan apa lagi yang bisa kita tembus dalam cara kita memahami dan menjelajahi planet ini?